Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Melsa dan Bapak Oka. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir pada mediasi hari ini. Saya Muhammad Fadil Yudis SHMH akan bertugas sebagai mediator pada pertemuan hari ini. Sebagai mediator, saya netral, tidak memihak siapapun. Tugas saya hanya memfasilitasi agar percakapan berjalan tertib, jelas, dan bisa menghasilkan kesepakatan yang terbaik untuk kedua belah pihak, khususnya terkait masalah perceraian dan hak asuh anak. Saya ingin mengingatkan, mediasi ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan penyelesaian masalah. Saya harap semua pihak bisa berbicara dengan tenang, jujur, dan saling menghargai. Apakah Ibu Melsa dan Bapak Oka bersedia mengikuti proses mediasi dengan baik? Iya, saya bersedia. Sebelumnya, mari kita sepakati beberapa aturan agar proses mediasi berjalan lancar. Pertama, kita akan berbicara secara bergantian dan tidak memotong pembicaraan. Apakah siap? Siap. Kedua, kita tidak boleh saling menyerang secara verbal atau fisik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan aturan ini? Setuju. Baik. Terima kasih Ibu Melsa. Silakan sampaikan terlebih dahulu duduk perkara dan sudut pandang Ibu. Saya sudah tidak siap melanjutkan rumah tangga dengan Oka karena sering terjadi pertengkaran. Saya merasa sudah tidak kecocokan lagi. Oleh karena itu saya ingin bercerai. Namun yang menjadi masalah utama adalah hak asuh anak kami yang masih berusia 7 tahun. Saya ingin anak tinggal bersama saya karena saya merasa lebih mampu merawat dan mendidiknya dengan baik. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan Bapak Oka untuk memberi tanggapan. Terima kasih, Pak. Jadi memang harusnya yang dikatakan ibu itu benar. Mas saya, rumah tangga saya itu cocok. Kalau saya nggak gitu, Pak, saya sayang sama anak istri saya itu sayang. Wah, Bapak, bayangkan ketika Bapak pulang kerja saat atau rumah berantakan dan diurus cocok nggak kira-kira kan? Jadi kalau memang apa ya, saya itu sebenarnya nggak pengen pisah tuh, nggak pengen. Kalau bisa itu malah saya nggak itu nggak pengen pisah, tapi karena ibu ini kekeh pengen apa yang namanya pengen cerai sama saya dan meminta anak saya itu berat sebenarnya, Pak, untuk saya. Tapi apa boleh buat, memang anak itu lebih dekat pada ibunya karena saya apa ya sering kerja di luar, jarang ketemu. Jadi kalau memang itu yang terbaik, ya, saya apa lagi? Baik, jadi permasalahan utamanya itu kedua pihak sama-sama ingin hak asuh anak. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya, apa alasan masing-masing pihak merasa paling tepat untuk mengasuh anak? Dari Ibu Melsa dulu. Saya yang setiap hari merawat, menyiapkan makan, dan mengurus sekolahnya. Anak juga lebih dekat dengan saya. Jadi secara emosional lebih nyaman jika bersama saya. Kalau dari pihak Pak Oka? Betul yang dikatakan ibu itu betul sebenarnya. Ya. Tapi saya bisa jamin, Pak, kalau anak sama saya pendidikan itu terjamin, bahkan tidak kurang. Bahkan saya bisa carikan ibu yang lebih bagus dari dia. Baik. Mari kita cari jalan tengah. Dalam prinsip hukum keluarga, anak yang masih di bawah umur biasanya memang lebih dekat pada ibunya. Tetapi ayah tetap wajib memberikan nafkah dan berhak bertemu anak.
Saya ingin menanyakan kepada Ibu Mersa, apakah Ibu bersedia jika hak asuh anak berada pada Ibu, tetapi Bapak Oka tetap diberi hak untuk kunjungannya secara rutin dan tetap berkewajiban menanggung biaya hidup anak? Ya, saya bersedia asalkan ada kepastian bahwa Bapak Oka benar-benar memberikan nafkah untuk anak saya. Baik. Bapak Oka, bagaimana menurut Anda jika hak asuh utama anak berada pada Ibu Mersa, tetapi Anda memiliki hak kunjungan setiap minggu serta kewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak? Kalau memang dipindah atau suka anak saya itu nggak bisa, emang susah. Kok kekeh bener sih? Sanggup. Wih, ya udahlah. Yang penting saya masih bisa ketemu dengan saya. Saya masih bisa apa ya? Interaksi sama anak saya. Boleh. Jadi kita udah menemukan titik kesepakatannya ya. Boleh. Memberkati ya. Bagus. Jadi di sini saya akan merangkum apa yang dibahas dari tadi. Yang pertama itu perceraian akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum. Yang kedua, hak asuh anak yang berusia 7 tahun akan berada pada Ibu Mersa. Yang ketiga, Bapak Oka tetap berkewajiban menanggung biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak. Yang keempat, Bapak Oka mendapat hak kunjungan rutin minimal seminggu sekali, serta kesempatan bertemu pada hari-hari penting. Yang kelima, jika di kemudian hari terjadi pelanggaran, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum. Apakah kedua pihak setuju dengan poin-poin kesepakatan ini? Dari Ibu Mersa? Ya, saya setuju. Dari Bapak Oka? Setuju Pak. Baik, Alhamdulillah. Berarti mediasi kita hari ini berhasil. Saya akan membuatkan berita acara kesepakatan tertulis agar dapat didatangani oleh kedua pihak. Saya berharap meskipun berpisah sebagai pasangan suami istri, Bapak Oka dan Ibu Mersa tetap bisa bekerja sama sebagai orang tua demi kepentingan terbaik anak. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari kedua pihak. Dengan ini mediasi dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.